Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kitab yang berjudul Khulafaur Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid, halaman 14, disebutkan tentang corak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai berikut. Sementara orang ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua tokoh pemimpin diktator yang adil. Pemikiran seperti ini, walaupun kesimpulannya positif, namun tidak proporsional dan menentang fakta sejarah. Pertama, Abu Bakar dan Umar tidak pernah menjadi pemimpin diktator, walaupun sekejap. Kedua, istilah diktator dimanapun dan kapanpun takkan relevan dipadankan dengan keadilan sebagaimana api dengan air, karena keduanya merupakan dua kutub yang kontradiktif, yang keduanya tidak kenal kompromi. Dan apabila keduanya bersatu, maka sudah pasti salah satunya akan tenggelam. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang pemimpin umat yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu menyediakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk berunding dan menentukan pilihan. Memang, sebutan itu pun ada logikanya. Tetapi logika itu terbentuk dari serpihan-serpihan cerita yang terpotong-potong, yang masih ada kelanjutannya. Hingga bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan dari serpihan-serpihan itu, akan terbayanglah di benaknya sebagaimana diistilahkan tadi. Atau mungkin pula mereka mengatakan demikian karena tidak dijumpainya lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen atau golongan oposisi yang terorganisir serta persatuan yang bebas merdeka. Sungguh naif apabila disebabkan karena tidak adanya lembaga sebagaimana disebutkan tadi, lantas dikategorikan sebagai diktator. Orang yang berpandangan demikian terlampau sempit, tidak mempunyai wawasan pandangan luas. Cobalah renungkan, apa fungsi dari lembaga itu? Bukankah semuanya merupakan sebagai alat pengontrol? Dan apakah kepemimpinan mereka lepas kontrol? Perlu diingat, waktu itu berbeda dengan keadaan masa kini. Walau demikian, prinsip-prinsip yang dianggap baik di masa kini pada dasarnya menjiplak dari prinsip-prinsip masa lalu atau merupakan estafeta dari masa lampau. Hanya nama dan cara sajalah yang berbeda. Sungguh, Al-Quran yang menjadi pedoman mereka bernegara penuh dengan ajaran-ajaran demokratis. Pertama, ia menjadikan musyawarah sebagai suatu kewajiban. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan. Wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum, orang-orang yang mendirikan sholat dan memusyawarahkan urusan mereka sesama mereka. Kedua, Al-Quran memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam mentaati hukum-hukumnya. Mau beriman, silahkan. Tidak mau pun, tidak akan merugikannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Memang Al-Quran bukan peraturan yang disusun oleh manusia, atau tidak terbit dari kemauan manusia. Tapi
Bukankah ia merupakan konstitusi yang dipercayai manusia? Bahkan umat Islam rela mati untuk membelanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang beriman kepada Rasul dan maju bersamanya senantiasa akan mengikuti segala petunjuk yang berada dalam Al-Quran. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, petunjuk itu dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan seterusnya. Demikianlah. Maka yang menjadi tolak ukur untuk menilai pemerintahan kedua khalifah tersebut tergantung kepada sejauh mana penghormatan mereka kepada kitabullah yang diimani oleh umat dan mereka terima sebagai undang-undang bagi kehidupan mereka. Untuk mengukur sejauh mana penghormatan mereka terhadap kitabullah, kami takkan mendikte pembaca. Baca sajalah peri kehidupannya dalam buku ini. Demikian 2 halaman saya bacakan di dalam kitab tersebut. Semoga bermanfaat.